Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai penyakit dan mekanismenya akibat kelainan dalam metabolisme lemak. Lanjut. Kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Aisyah Nur Hasanah, Nabila Lutfikasari, Krisna Yulianto, Fatika Fadiela Anhar, dan yang terakhir adalah Muhammad Nino Irwana. Baik, masuk ke contoh yang pertama, yaitu merupakan penyakit cerebrotendinous. Yaitu penyakit ini terjadi ketika kolestanol, yaitu produk pada metabolisme kolesterol, menumpuk pada suatu jaringan, sehingga gangguan ini dapat segera mengakibatkan gerakan yang tidak terkoordinasi, demensia, katarak, dan perkembangan lemak, atau kita dapat menyebutnya sebagai santomas pada tendon. Lalu, gejala dari penyakit ini dapat kita temukan di daerah kelopak mata, yaitu terlihat berupa benjolan kecil yang sewarna kulit atau kadang berwarna agak putih. Atau jika pada gambar ini kita bisa melihat terjadinya perbedaan warna, yaitu terdapat warna yang lebih cerah. Lalu kita dapat gejala selanjutnya kita dapat melihat yaitu kulit terlihat berkerut, dan yang terakhir yaitu terdapat bintik-bintik kecil. Mekanisme dari cerebrotendinous ini sendiri yaitu hingga saat ini belum dapat dijelaskan dengan pasti. Namun adanya kolesterol yang tinggi dapat menyebabkan seseorang beresiko mengalaminya. Faktor genetik juga sangat berperan besar dalam penyakit ini. Lalu untuk pengobatannya sendiri yaitu menggunakan obat senodiol dan mengoleskan asam trikloroasetat 50-100%, sehingga dapat membantu mencegah perkembangan penyakit ini, tetapi tidak dapat membatalkan kerusakan apapun yang terjadi. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, penyakit selanjutnya adalah penyakit Wolman. Penyakit Wolman merupakan penyakit keturunan berupa gangguan yang dihasilkan ketika jenis spesifik pada kolesterol serta gliserida menumpuk pada suatu jaringan. Penyakit Wolman sendiri disebabkan oleh pembesaran limpa dan hati, kemudian kekurangan enzim lisosomal aset-lipase. Kemudian untuk diagnosis penyakit Wolman sendiri yaitu tidak adanya aktivitas enzim aset-lipase pada kultur chorionik. Kemudian untuk gejala-gejalanya, penyakit Wolman biasanya mengakibatkan sulitnya makan dan muntah-muntah, kemudian distensi perut sekunder, kemudian terjadinya steatore atau tinja berlemak. Kemudian untuk pengobatannya sendiri, penyakit Wolman dapat diberikan statin yang digunakan untuk menurunkan kadar LDL dalam plasma dan dapat melakukan diet rendah kolesterol. Kemudian selanjutnya yaitu mekanisme penyakit Wolman sendiri. Penyakit Wolman sendiri berhubungan dengan kelainan gen yang bersifat autosomal resesif yang dapat menyebabkan penimbunan trigliserida serta kolesterol sehingga dapat terbentuk sebuah sel busa pada hati, limpa, dan berbagai jaringan lainnya. Penyakit Wolman sendiri dapat bermanifestasi sejak minggu pertama kehidupan. Oleh karena itu, pada kasus bayi biasanya meninggal pada waktu 6 bulan. Kemudian, tidak ada terapi yang dapat terbukti dapat mengatasi gangguan penyakit Wolman ini sendiri, sehingga penanganan hanya ditujukan untuk gejala spesifik pada penderitanya. Untuk penyakit selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ada penyakit Tay-Sachs. Jadi penyakit Tay-Sachs adalah gangguan metabolisme lipid yang merupakan penyakit keturunan langka yang ditandai dengan masalah pada sistem saraf. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan enzim heksosaminidase A. Untuk gejala yang dirasakan seperti anak menjadi buta dan tuli, kehilangan kemampuan menelan, otot mulai terkikis, hingga muncul kelumpuhan. Gejala-gejala tersebut sudah dapat dideteksi pada usia 3-6 bulan. Kemudian di pojok kanan atas ada foto MRI anak laki-laki berumur 9 bulan yang menderita penyakit Tay-Sachs. Untuk mekanismenya dimulai dari kekurangan enzim heksosaminidase A atau HEX-A, di mana enzim ini berperan dalam mencerna lemak GM2 gangliosida pada sel-sel otak. Nah, karena kurangnya enzim untuk mencerna lemak di otak, sehingga terjadi penumpukan lemak di otak yang mengakibatkan rusaknya sel otak dan sumsum tulang belakang.
Untuk pengobatannya tidak dapat diobati atau disembuhkan. Walaupun telah menerima perawatan terbaik, biasanya anak dengan penyakit Tay Sachs meninggal di usia 4 tahun. Next. Oke, untuk selanjutnya ada penyakit Gaucher. Nah, penyakit ini merupakan penyakit di mana terdapat gangguan terhadap suatu enzim. Enzimnya bernama glukocerebrosidase. Nah, enzim ini berfungsi untuk memecah lemak. Lemaknya bernama glukocerebrosida. Nah, apabila lemak ini tidak dipecah, nanti akan terakumulasi dalam sel atau organ tertentu. Nah, umumnya terakumulasi pada organ limpa, hati, paru-paru, otak, dan sumsum tulang belakang. Nah, untuk gejalanya sendiri ada tampak pucat, lemah, mudah terkena infeksi, perdarahan berlebih, dan pembengkakan organ hati dan organ limpa. Untuk mekanismenya, terjadi mutasi pada sel beta glukosidase untuk mengatur pelipatan enzim glukocerebrosidase, di mana enzim ini berfungsi untuk menghidrolisis enzim glukocerebrosida, maksud saya lemak glukocerebrosida dalam makrofag. Makrofag yang tidak bisa mencerna glukocerebrosida akan rusak dan terakumulasi. Untuk pengobatannya sendiri yaitu terapi sulih enzim atau menggantikan kerja enzim yang berkurang akibat mutasi. Oke, boleh di next. Baik, dan yang terakhir adalah penyakit Fabry, disebut juga sebagai gangguan penyimpanan yang biasanya dimulai pada masa anak-anak dan lebih sering terjadi pada pria daripada wanita. Fabry juga dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, tekanan darah tinggi, gangguan pada otak, gangguan pada sistem pencernaan, serta masalah pada tulang atau osteoporosis. Penyakit Fabry ini merupakan penyakit turunan yang disebabkan oleh faktor genetik, sehingga tubuh akan terlahir tanpa memiliki enzim tersebut sama sekali atau fungsi kerja enzim tersebut tidak berjalan dengan baik. Penyakit Fabry menyebabkan tubuh tidak dapat memproduksi enzim alpha-galaktosidase A yang dibutuhkan untuk memecah zat lemak seperti minyak dan asam lemak. Mekanisme pewarisannya yaitu penyakit ini disebabkan oleh kelainan pada kromosom X. Baik pria ataupun wanita akan memiliki satu kromosom X yang cacat apabila mengidap Fabry. Sedangkan diagnosis yang bisa dilakukan adalah dengan tes genetik untuk mengetahui resiko penyakit Fabry dan pemeriksaan darah untuk mengetahui kadar alpha-galactoside A. Gejala yang ditimbulkan ketika seseorang mengalami Fabry adalah nyeri, terutama di bagian tangan dan kaki atau acroparestesias, kemudian angiokeratoma, penurunan kemampuan untuk berkeringat atau hipohidrosis, garis-garis di bagian depan mata, kemudian masalah pada sistem pencernaan, dan gangguan pendengaran seperti telinga yang berdenging. Untuk pengobatannya bisa dilakukan dengan terapi. Ada dua macam terapi, yaitu terapi pergantian enzim dan konsumsi obat minum. Enzim beta-agalsidase ini digunakan dalam terapi pergantian enzim, melakukan kerja enzim alpha-gal yang hilang sehingga zat lemak tersebut tidak akan menumpuk. Kemudian konsumsi obat minum yaitu dengan memperbaiki enzim alpha-gal yang telah rusak. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10 ini tentang gangguan metabolisme lemak. Kurang lebihnya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan berikut ini dapat ditampilkan daftar pustaka dari pembuatan kami. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.